Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikannya umur yang panjang, sehingga kita sampailah di ujung tahun 2021. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Menyambung pelajaran yang telah lalu, bahwa di antara syarat-syarat sahnya sembahyang adalah menutup aurat. Jadi kita sembahyang itu pada sah bila tabuka aurat. Lalu apa itu aurat? Bab aurat, bab tentang aurat. Aurat laki-laki macam apa? Aurat bini macam apa? Aurat itu lugatan pada lugat, artinya arti pada bahasa an-naqsu, kurang. Di dalam bahasa aurat berarti itu kurang, kekurangan. Bila ketahuan orang kekurangan kita, maka supan kita. Nah, itu aurat pada bahasa. Dan pada syara', pada agama kita, arti aurat itu yang pertama ma yajibu satruhu, sesuatu yang wajib kita tutupi, terutama dalam hal hendak beribadah. Dan yang kedua ma yahrumu nazaruhu, sesuatu yang haram memandangnya. Jadi dua macam ini dinamakan aurat di dalam agama kita. Sesuatu yang wajib ditutupi dan sesuatu yang haram memandangnya. Di sini disebutkan ada 5 macam aurat. Tapi di kitab lain disebutkan ada satu yang belum ditulis di kitab sini, yaitu jami'u badanir rajul binisbati lin nisa'i ajnabi, yaitu seluruh badan laki-laki dengan nisbah bagi perempuan yang orang lain, bagi perempuan yang boleh menikah. Jadi lalakian itu auratnya antara pusar dan lutut. Selain itu ada aurat dalam sembahyang. Tapi amalnya di luar sembahyang, membuka badannya, membuka awaknya, pada tujuan misalnya, maka binian yang boleh kawin lawannya haram memandangnya. Jadi jangan tujuh kalau baju lalakian
turun-turun daripada rumah pada tujuan. Sebab haram orang memandangnya. Disebutkan di sini yang pertama aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Jadi antara pusat dan lutut itu aurat laki-laki dalam sembahyang. Jadi seandainya lelakian nih sembahyang pakai takbir, malolonnya di atas pusat, malolon batas bawahnya di bawah rintohot, sah salat sembahyangnya. Tapi dari segi adab itu pada beradab lawan Allah Ta'ala. Namun dari segi fikih sah sudah. Tapi dari segi beradab atau kadanya itu pada beradab lawan Allah Ta'ala. Sedangkan lawan manusia aja, kita lawan manusia hendak bertemu lawan bupati misalnya, purun lah bisa lawan handap aja. Pada purun kalau apalagi lawan Allah Ta'ala, raja daripada segala raja, tentu lebih beradab lagi lawan Allah Ta'ala. Meskipun bisa lawan handap aja, tertutup pusat dengan tohut, itu sudah sah sembahyangnya. Lalu kita kada bisa yakin, kita kada kawa yakin manutup tohut dengan pusat itu sebelum ditambah lawan salabihnya. Kada kawa mampas saja mandap hujung salawar pas di pusat, hujung bawahnya pas di lentuhut, itu kena tabuka. Oleh karena itu harus ditambahi, naikkan sedikit pada pusat, kebawahan pada lentuhut. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Padahal auratnya antara pusat dan lutut. Tapi untuk supaya yakin bahwa pusat lawan lutut itu tertutup, labihi pada itu. Kemudian yang kedua, aurat perempuan di dalam sembahyang seluruh tubuhnya kecuali mukanya dan dua tapak tangan, zahir dan batin. Aurat perempuan di dalam sembahyang saikungan awak kecuali muha dan dua tapak tangan. Makanya binian tuh pakai mukana supaya tertutup seluruhnya. Yang terbuka cuma muha lawan tapak tangan. Itu aurat perempuan di dalam sembahyang. Adapun aurat binian di luar sembahyang, sehari-hari ini aurat binian kenapa aja nang ditutup? Dalam mazhab kita seluruh tubuh saikungan awak, nang boleh kelihatan cuma mata, cadar. Itu seharusnya tuh. Cuma ada lagi pendapat di dalam mazhab kita juga bahwa boleh aja kelihatan muha lawan telapak tangan. Jadi ada dua pendapatnya. Kamu hendak nang tapik itu nang seluruh tubuh, nang mata aja kelihatan muha bicadar. Mun kayak biasa itu ada juga yang boleh apa? Muha lawan tapak tangan enggak boleh. Nang boleh terlihat. Kebanyakan di daerah kita bibinian itu menganggap rambut aja aurat.
sehingga banyak yang bakarudung tapi lintohot mencohong. Lintohot terbuka bedestar handap bedestar, langannya handap, bawahannya handap, kepala liput lawan karudung. Semua jangan mau buka aurat juga. Jangan disangka aurat itu cuma rambut kepala aja. Beginian itu seluruh tubuh kecuali muha lawan tapak tangannya. Nuhamis itu banyak. Di sini insyaallah sama. Jadi itu perlu dipadahi lawan anak buah, lawan minantu, lawan siapapun, bahwa rambut kada boleh kelihatan, tangan kada boleh kelihatan, betis kada boleh kelihatan. Jangan sampai di kepala aja liput panjang kerudung, tapi katiak kelihatan, pak betis kelihatan juga. Banyak orang rabah melihat betis sing putihan. Jadi aurat binian itu meliputi seluruh tubuh kecuali muha lawan tapak tangan. Kemudian yang ketiga, aurat jariyah, hamba sahaya, budak. Bahari ada budak di zaman Nabi, zaman sahabat ada budak. Budak itu adalah perempuan-perempuan kafir yang kaumnya kalah berperang lawan Nabi, kalah berperang lawan Nabi dan sahabat. Lalu perempuannya dijadikan budak, kalau dijual, kalau dikawini, kalau disetubuhi. Budak. Wah, ini ada lagi budak, habis sudah dimerdekakan. Dalam hadis, barang siapa yang memerdekakan budak, maka dia telah memerdekakan dirinya dari api neraka. Ya kan ada awal kemerdekaan, maka ada lagi habisnya. Jadi aurat jariyah atau budak di dalam sembahyang sama dengan aurat laki-laki. Aurat laki-laki apa? Antara pusat dan lutut. Meskipun budaknya binian. Yang keempat, aurat perempuan merdeka. Binian kita merdeka artinya. Dan jariyah, budak tadi, pada laki-laki yang boleh nikah dengan dia seluruh tubuhnya. Nah, ya kalau seluruh tubuh itu pendapat awalnya, pendapat yang kuat, seluruh tubuh binian. Ada boleh terbuka, betis ada boleh kelihatan, tangannya ada boleh kelihatan, muhanya pun ada boleh kelihatan. Tapi untung ada yang membolehkan dari mazhab kita juga, muha boleh kelihatan, tangan boleh kelihatan. Yang kelima, aurat perempuan merdeka dan jariyah di sisi mahramnya, kuitannya lah, dangsanaknya lah, mamaknya lah, itu boleh kelihatan. Dan pada sama-sama perempuan antara pusat dan lutut. Jadi antara sama perempuan itu aurat mereka antara pusat dan lutut. Wajib ditutup tuh. Tapi amunnya seandainya kayak itu juga pada sopan lalu kurang pada badat masa hingga situ menutup atasnya kelihatan loh. Dari segi layak pada layak itu pada layak kalau disampaikan di depan orang. Jadi habis masalah aurat.
perhatian. Pekerjaan yang diperintahkan dalam sembahyang terbagi 3. Yang pertama rukun. Kalau ketinggalan dia, maka sembahyangnya tidak sah. Rukun bila tertinggal ada sah sembahyang kita. Contohnya rukuk, ada ingat timbah membaca Fatihah, membaca surah, langsung sujud, ada ingat rukuk, maka batal sembahyangnya. Atau sujud sekaliannya, ada ingat lagi, batal sembahyangnya. Bila tertinggal rukun, batal sembahyang. Yang kedua sunat ab'ad. Kalau ketinggalan ditutupi dengan sujud sahwi. Contohnya dua kunut subuh, dua kunut ketinggalan maka sujud sahwi. Apalagi duduk tasyahud awal ketinggalan kita, maka sujud sahwi supaya menambali gasan, menambali yang kurang tadi. Yang ketiga sunat hayat. Kalau ketinggalan tidak sujud sahwi. Sunat hayat contohnya kayak membaca zikir waktu ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Seandainya kita kadang baca, sah saja sembahyang kita. Dan kalau disuruh sujud sahwi. Jadi para ulama mencontohkan bahwa sembahyang itu seperti seorang budak, seorang pembantu manusia yang kita beriakan lawan rajanya Allah Ta'ala. Jadi rukun itu menempati seperti jantung, hati, otak, paru-paru. Bila tertinggal rukun, kada sah sembahyangnya. Itu juga orang manusia, bila kada berjantung mati, bila kada berisi hati mati, otaknya error mati. Nah, sama halnya sembahyang, rukunnya tertinggal kada sah sembahyangnya. Kemudian sunat ab'ad itu diumpamakan seperti tangan. Manusia kada bertangan hidup. Manusia kada berbatis hidup. Manusia kada bermata hidup. Cuma kurang kada sempurna. Kayak itu juga sembahyang kita amal tertinggal sunat ab'ad kurang, kada baik lagi kelihatannya. Yang ketiga sunat hayat. Diumpamakan seperti alis, kaning, bulu mata, rambut. Manusia kada beralis hidup saja, cuma kada bungas, kada berbulu mata hidup saja manusianya, cuma kada bungas. Kayak itu juga sembahyang kita. Amal tinggal sunat hayat sah saja, cuma kada bungas sembahyangnya. Jadi amun kita menghadiahi seorang raja dengan pembantu nang cacat, itu sama halnya lawan mengolok-olok raja. Maju raja memberi aku nang berbaikannya, ikam aja kada hendak nang makan. Misalnya beri buah nang buruk, buahnya beriakan. Seorang aja kada hendak makan, apalagi diberiakan raja. Kayak tujuan Allah Ta'ala. Hendaknya kita maulah sembahyang, mengerjakan sembahyang itu dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah menerimanya dengan baik juga.
Sebab Allah itu innallaha thayyibun yuhibb la yaqbalu illa thayyibat. Allah itu baik dan Allah tidak menerima yang kada baik. Rukun-rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada 13 perkara. Di sini 13. Di kitab lain disebutkan ada 17. Perbedaannya di sini digabung, ada yang digabung. Yang pertama, rukun sembahyang itu bila kita tertinggal pada sah sembahyang kita, niat beserta takbiratul ihram. Niatnya bila kita kadengan niat sembahyang pada sah sembahyang kita. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu lain nama angkat tangan tuh lain. Takbiratul ihramnya mengucapkan Allahu Akbar itu narokon. Bila tertinggal itu pada sah sembahyang kita. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang puasa. Berdiri itu harus tegak. Jangan bayut sembahyang memang maulir sabalah cagat berarti sabalah ditakok akan maulir sembahyang harus tegak jujur. Lain halnya orang yang sudah bungkuk itu pada bisa. Ini orangnya sehat aja sembahyang bungkuk-bungkuk misalnya pada sah. Sebab syarat rukun sembahyang berdiri tegak bagi yang puasa. Yang keempat, membaca Fatihah pada waktu berdiri. Bagi orang yang sembahyang berdiri. Bagi orang yang sehat mampu berdiri, maka membaca Fatihahnya waktu berdiri. Bila orangnya garing sembahyang berduduk, maka membaca Fatihahnya pun berduduk juga. Yang kelima, rukuk serta tumakninah, yakni berhenti sebentar sesudah bergerak, sekadar membaca subhanallah. Itu ngarannya tumakninah. Allahu Akbar, rukuk kita. Mimbah rukuk Allahu Akbar tadi rata sudah belakang bungkuk. Bagaimana umat itu tumakninah orangnya sudah. Apalagi kita membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu sudah termasuk tumakninah. Nang dimaksud orang sembahyang kada tumakninah itu kayak ayam mematok beres. Tuk tuk tuk. Nah, gitu. Ya nang orang sembahyang tarawih 7 menit, nah itu kada tumakninah, ketinggal tumakninahnya maka kada sah sembahyangnya. Yang keenam, i'tidal, berdiri tegak sesudah rukuk beserta tumakninah. Ada tumakninahnya. Yang ketujuh, sujud serta tumakninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud serta tumakninah. Jadi empat macam ini beserta tumakninah. Di kitab lain itu dipisah. Rukuk sebuting, rukun sembahyang tumakninahnya sebuting. Jadi 17 di kitab lain. Mana kitab sini 13 saja digabung.
rukuk beserta tumakninah, i'tidal beserta tumakninah, sujud pun beserta tumakninah juga. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu rukun. Duduknya, perkara duduknya macam apa itu kalau jadi masalah, yang penting duduk. Duduk tasyahud akhir. Tapi nang disunahkan duduk tawarruk, duduk nang murid di anak lantai. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Kemudian yang ke-11, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Salawat lawan Nabi itu rukun, bila tertinggal pada sah sembahyang kita. Membaca tasyahud kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu salawatnya bila tertinggal itu pada sah sembahyang kita, karena tertinggal rukun. Yang ke-12, memberi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan. Yang rukun itu yang pertama aja. Yang kedua sunat. Adapun menoleh cangang raiga itu sunat. Yang rukun membaca salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke-13, tertib antara rukun-rukun tersebut, yakni memperbuat rukun-rukunnya menurut urutan nomor rukun tersebut. Artinya harus berurutan, jangan sampai kita paling-paling. Harus berurutan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Penjelasan niat. Kan tadi yang pertama rukun sembahyang, niat. Letak niat itu di hati. Jika sembahyang yang dikerjakan itu fardu, maka syarat niat 3. Yang pertama qasad, yaitu menyenghaja berbuat sembahyang, seperti aku sembahyang. Itu bahasa kitanya, bahasa Arabnya usalli. Yang kedua ta'arrud, meniatkan bahwa sembahyang itu fardu. Usalli farda zuhri, usalli farda zuhri, usalli fardal asri. Fardanya itu wajib, syarat niat. Yang ketiga ta'yin, menentukan sembahyang yang dikerjakan. Misalnya zuhur, sambat zuhurnya. Misalnya asar, sambat asarnya. Contohnya usalli fardaz zuhri, aku sembahyang fardu zuhur. Usallinya itu qasad, fardanya itu ta'arrud, zuhrinya itu ta'yin. Dan kiaskan seperti ini akan sembahyang fardu yang lainnya. Sama aja yang lain itu usalli fardal zuhri, usalli fardal asri, usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i, usalli fardal subhi. 3 itu aja yang wajib niatnya kan.
mustaqbilal kiblati itu sunat, rakaataini subuh sunat dia. Jadi seandainya orang waswis, orang yang takbir beberapa kali Allahu Akbar ya, kalau panjangan mengatakan niat, maka cukup 3 ini aja diingatkan. Usolli fardhu zuhri, saya sembahyang fardhu zuhur, habis sudah sah niatnya. Perhatian, niat itu wajib beserta takbiratul ihram. Artinya niat itu wajib beserta kita mengucap Allahu Akbar. Mulai alif Allah sampai ra akbar. Di dalam situ harus ada dibuat niat tadi. Bagi orang yang hanya belajar panjang kok. Allah masakan niat. Bagi orang yang sudah terbiasa itu hendak saja Allahu Akbar, masuk sudah bertahan. Disunatkan pada niat itu satu, menuturkan pada lidah apa yang diniatkan sebelum takbiratul ihram, seperti usolli fardhu zuhri sampai akhir. Kenapa disuruh kita melafazkan, menyambat tadi, dituturkan dulu di lidah? Karena alasannya supaya memudahkan hati kita, karena hati kita berbulak-balik. Nah, jadi disampaikan dulu usolli fardhu zuhri. Jadi hati kita mengatakan aku sembahyang fardhu zuhur. Bila kali disambat usolli ini tadi, makin rahatan kita mengangkat takbir itu, aku sembahyang zuhur ke asar kah? Aku sembahyang sunat ke sembahyang fardhu kah? Jadi disambat supaya yakin hati kita. Yang kedua, menyebutkan lafaz adaan atau qadaan dalam niat itu. Sunat tadi itu adaan sembahyang tunai nang tepat waktu, qadaan itu nang kaliwat waktunya. Yang ketiga, menyebutkan bilangan rakaat dalam niat. Sunat juga itu. Yang keempat, menyebutkan mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Yang kelima, menyebutkan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Seperti contohnya aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah ta'ala. Itu lengkap gitu. Ada ta'arudnya, ada kasatnya, ada ta'yinnya. Ya tadi bagi orang yang was-was cukup 3, usolli fardhu zuhri, sahaja aku sembahyang fardhu zuhur. Ada sesuatu panjang membaca 40 tahun takbir baik nahadat. Niat sembahyang yang melengkapi wajibnya dan sunatnya. Salat zuhur contohnya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah ta'ala. Sembahyang asar lapas niatnya usolli fardal asri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang fardhu asar 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah ta'ala. Salat maghrib lapas niatnya usolli fardal maghribi 3 rakaatin
mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Sembahyang isya lapas niatnya usolli fardal isya'i 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Sembahyang subuh lafaz niatnya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Perhatian, bila sembahyang itu berjamaah maka lapas niatnya seperti ini: usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai mengikut imam karena Allah Ta'ala. Dan kiaskan seperti ini akan niat sembahyang asar, maghrib, isya dan subuh. Bila jadi imam maka lapas makmuman diganti dengan lapas imaman. Itu sah niat tadi. Ada lagi niat berjamaah itu jamaatan. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan jamaatan lillahi ta'ala. Jamaatan itu umum, hendak jadi imam Pak, jadi makmum Pak, pokoknya berjamaah. Amun makmuman itu kan khusus sebagai makmum, imaman khusus sebagai imam. Menjamaatan niatnya itu bisa dipakai untuk makmum, bisa dipakai untuk imam. Kemudian penjelasan takbiratul ihram bagaimana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita berada di penghujung tahun 2021 dan di penghujung bulan Desember. Maka pada malam hari ini dihimbau bagi kaum muslimin dan muslimat jangan sampai mengumpati tradisi-tradisi orang kafir, tradisi-tradisi orang non-muslim, seperti pemeriksaan kembang api, nyeprompet, bertopi yang loncat dan lain-lain. Sebab itu merupakan menyerupai orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengan satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kita khawatir bila kita umpatan kalau kita masuk dalam golongan orang kafir. Almarhum Habib Munzil Al-Musawa, beliau pernah mengatakan bahwa maksiat terbesar yang terjadi di sepanjang tahun itu terbanyak dilakukan di malam tahun baru Masehi. Macam-macam panggung-panggung hiburan diadakan, hotel hibak di booking, panggung-panggung hiburan laki-laki dan perempuan jalanan tahun baru. Jadi kita sebagai kaum muslimin hendaknya jangan umpatan.
Teman hendak merayakan juga Haji Yasin di masjid di Langgar. Berdoa supaya selamat kena tahun kena. Ini macam-macam fitnah akhir zaman. Timbah virus sebuting datang pulang virus sebuting. Seharusnya itu yang dipikirkan. Jangan sampai kita divaksin 10 kali divaksin ya. Cukup sekali aja divaksin. Itu yang seharusnya dipikirkan. Karena kita di akhir zaman sudah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa amala tawfiq bi rahmatika allahumma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.